Tanggal 6 November ya 2023. Kita masuk yuk. Dari cabang mana, Mo? Dari Tanun. Atas nama? Kantor. Iya. Cik. Oh iya, ibunya siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Aku Ibu tidak ada. lah kuliah Oh, salah satu KCP top wes. oh gitu. Ini aku duduknya di mana? Oh iya, thank you ya Cik ya. Ya thank you Cik. Mana kita? Di depan boleh loh. Kakaknya lah sultan. Ini bikin ini dah. Ini juga kosong nih. Oh iya. Itu sakit orang loh. Ini ya. Ini ya. Mana? Oh, terlalu belakang nggak enak. Atau Sini. sini boleh. Ini ada anunya, ada isinya ya? Enggak kok, kosong. Sini. Oh, yang enggak yang ini ada. Ini ada. Oh, ada ininya ada. Oh iya. Ini sini enggak apa-apa. Boleh. Thank you ya. Sama-sama. Sebelum acara dimulai boleh diundang malam bersama ya. Oh iya, di sana ya, Bang. Iya, betul. Iya, makasih ya. Ya, potong fish. Santuy bosku. Thank you. Ya, kita makan ya. Thank you. Puding. Lewat itu. Terus, ini yang makan. Oh, yang makan. Ayo. Ini ada apa? Nasi campur. Terus kamu di situ aja kok melok terus. Nasi campur. Boleh lah. Bakso nala. Oh, baksonya porsian bisa. Makanannya sama. Oke. Thank you. Ini kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan, dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap. Di bidang cardiac resequence dan production system AC, terus kemudian juga ada left atrial appendage occlusion, pulmonary embolectomy dan lain-lain. Jadi beliau sangat ahli di bidangnya untuk elektrofisiologi. Mungkin without any further ado, lancar. Orang tua saya berasal dari Medan dan Jakarta, tapi bertemu di Jepang. Jadi saya lahir di Jepang, kemudian sekolah di Singapura, terus umur 14 pindah ke Inggris, belajar dan pelatihan kedokteran di Imperial College London dan Harvard University di Boston. Kira-kira 22 tahun. Jadi pada tahun 2012 baru pindah ke Singapura. Sekarang praktiknya di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Jadi kalau tidak jelas, silakan bertanya. Dalam 30 menit ke depan, kita akan bahas tentang kemajuan dalam mengobati penyakit irama jantung. Karena selama 3 tahun terakhir, kemajuan besar dalam bidang saya.
Jadi mau ngerti penyakit jantung, kita harus tahu fungsi jantung adalah organ khusus yang sebagian besar terdiri pada otot yang bisa memberas banyak kali sehari. Jantung ada di tengah dada dan berfungsi sebagai pompa, mendorong darah lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darahnya menyediakan oksigen ke semua punya organ termasuk ginjal, otak dan lain-lain. Dengan demikian organ-organnya bisa bekerja seperti normal. Oke, jadi jantung ada 4 bagian yang penting di dalam jantung kita. Semua perlu berfungsi secara normal supaya kita bisa memiliki jantung yang sehat. Jadi saya sering menggunakan ilustrasi kepada pasien jantung seperti rumah. Jadi di dalam jantung kita ada pembuluh darah, ini seperti pipa air di dalam kita punya rumah. Pembuluh darahnya membawa darah dan masuk oksigen ke otot jantung. Otot jantung mirip dinding yang struktur, jadi fungsi otot untuk mempompa darah. Pun di dalam jantung kita ada katup jantung, ini mirip pintu. Jadi fungsi ketup adalah untuk memastikan darahnya mengalir pada satu arah. Akhirnya ada sistem listrik di jantung. Ini seperti kabel listrik yang sedia listrik untuk melayankan lampu, TV, dan lain-lain. Jadi fungsi sistem listrik untuk menjamin detak jantungnya teratur. Jadi ini semua 4 bagian jantung, otot, pembuluh darah, sistem listrik, dan ketup harus berfungsi secara normal supaya jantung bisa bekerja secara efektif sebagai pompa. Detak jantung teratur dipertahankan oleh sistem listrik yang dimulai setelah 6 minggu di dalam rahim. Kita punya jantung dibagi 4 ruang, ada 2 di atas namanya atrium, ada 2 di bawah namanya ventricle. Jadi setiap detik ada sebuah baterai, ini baterai yang kecil dan alami membuat pulsa listrik dari atrium yang ke kanan. Nah, ini listriknya menyebar melalui satu set kabel ke setiap sel-sel di dalam jantung. Jadi setelah diaktifkan oleh listrik, sel-selnya meremas dan ini menghasilkan pompaan jantung. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak tahu, setiap hari jantung kita detaknya lewat 100.000 kali. Jadi di dalam seumur hidup jantung akan berdebar lebih dari 3 miliar kali. Jadi kalau sistem listrik jantungnya sangat hebat. Mungkin Bapak Ibu pikir ada apa alat atau jam tangan meskipun harganya berapa ribuan bisa berfungsi lebih dari 80 tahun tanpa servis apapun. Nah, paling umum tes untuk pemeriksa jantung ini EKG, jadi namanya elektrokardiogram. Ini tes yang sederhana untuk lihat aliran listrik di dalam jantung. Jadi mungkin kalau ibu bapak pergi check up, kemungkinan besar ada pernah tes EKG. Nah, untuk penyakit irama jantung ada 2 kelompok. Kita bisa ada satu yang detak jantung terlalu lambat atau kurang. Kedua, ada detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu banyak. Contohnya seperti atrial fibrilasi yang kita akan discuss lebih detail. Nah, biasanya jantungnya berdetak secara teratur antara 60 sampai 80 denyut per menit saat kita lagi istirahat. Tapi kalau jantung tidak berdetak selama beberapa detik, misalnya pada contoh ini, pasien mengalami sesak nafas, pusing, atau bisa pingsan. Nadianya kalau lambat disebabkan oleh kerusakan pada sistem listrik di jantung. Jadi penyebab yang paling umum termasuk ketuaan, jenis penyakit jantung yang lain, atau sebelumnya
pasiennya sudah lakukan operasi jantung. Nah, kalau untuk jantung yang terlalu lambat, hanya satu pengobatan untuk denyut jantung terlalu lambat. Ini adalah alat pacu atau baterai kecil yang kita dipasang di bawah kulit bahu. Ini boleh dipasang dalam waktunya kurang dari 1 jam. Prosedur ini sangat sederhana, jadi pasien tidak perlu menginap di rumah sakit. Baterainya akan bertahan lebih dari 12 tahun. Dari foto ini Bapak lihat contoh alat pacu. Sebelahnya ini koin 50 sen Singapura. Jadi lebih dari 1 juta pasien dipasang di seluruh tubuh, di seluruh dunia setiap tahun, dan lebih dari 9 juta orang membawa alat pacu jantung hari ini. Tidak ada batasan dalam perjalanan, menyetirkan, bekerja. Kami sudah membuat kemajuan besar sejak orang pertama yang dipasang alat pacu jantung. Pasien ini yang pertama di dunia pasang alat pacu tidak bisa keluar dari rumah sakit pada tahun 1950. Kita pun ada banyak orang yang terkenal yang sudah dipasang alat pacu. Ini termasuk Mr. Lee Kuan Yew, ada Mr. Deng Xiaoping, George Bush, dan lain-lain. Pun sekarang pet kami juga dapat memasang alat pacu. Jadi di dunia ada beberapa dokter hewan yang spesialisasi pasang alat pacu untuk hewan seperti anjing ini. Nah, apa yang terbaru? Jadi, apakah ada cara untuk memasang alat pacu jantung tanpa bekas luka dan bisa pemulihan yang lebih cepat? Ya, jadi bisa. Sekarang kita ada alat pacu terbaru yang memiliki berat kurang dari 2 gram. Jadi ini alat pacu yang kecil, sama dengan 1/6 3A punya baterai. Dan didapat pasang menggunakan kateter dari AHA kita. Jadi dari videonya Bapak Ibu kelihatan ini baterainya bisa langsung masuk ke jantung, jadi tanpa bekas luka di kulit bahu. Alat pacu jantung yang tambah kabel atau kita dokter panggil leadless pacemaker. Pertama kali dipasang di Singapura oleh tim kita di AHVC. Pasangnya dalam 30 menit tanpa bekas luka, dan pasiennya bisa berdiri dan jalan dalam 1 jam, mandi dalam 4 jam, dan bisa bermain golf hari berikutnya. Nah, kalau denyut jantungnya terlalu cepat, ini karena ada sirkuit listrik yang tidak normal terjadi pada jantung. Kalau sirkuit listriknya tidak normal terjadi pada ruang atas jantung atau atrium, ini terjadi penyakit panggil atrial fibrilasi atau AF. Selama AF itu aktivitas listrik yang tidak teratur dan cepat, kira-kira 300 sampai 500 kali semenit terbentuk di atrium. Ini masalah irama jantung yang paling umum pada manusia dan disebut juga demensia jantung. Seperti jantungnya lupa di mana berdebar yang normal. Nah, karena jantung lupa bagaimana berdebar normal, itu selama AF kita punya denyut nadinya tidak teratur. Apakah gejala atrial fibrilasi? Mungkin pasiennya rasa palpitasi. Ini artinya merasa jantungnya berdebarnya cepat sekali, sesak nafas, nyeri dada, pusing, pingsan, nadi jantungnya tidak teratur. Pasien yang ada atrial fibrilasi meningkatkan risiko stroke 500% karena bekuan darah dari jantung bisa mengganggu pasokan darah ke otak. Jadi pun ada minoritas punya pasien yang tidak ada gejala atau keluhan, tetapi masih berisiko terkena stroke.
Kita lihat penyebab AF. Memang apa kondisi yang merusakkan kesehatan jantung bisa jadi penyebab AF. Ini termasuk penuaan, jenis penyakit jantung yang lain, operasi jantung, contoh bypass, kencing manis, terlalu gemuk, penyakit tiroid, hipertensi, merokok, minum alkohol berlebihan, kurang olahraga, sekarang sama COVID-19. Jadi semua faktor ini lebih umum di masyarakat kita sekarang. Untuk konfirmasi diagnosa AF, kita cuma membutuhkan EKG. Tapi harus dilakukan saat serangan atrial fibrilasi. Jadi kalau EKG-nya normal, tidak menolak Bapak Ibu tidak ada AF, karena serangannya boleh datang tiba-tiba. Jadi kalau serangannya tidak datang, tentu pasiennya tidak ada atrial fibrilasi. Masalah AF begitu besar di dunia sehingga perusahaan teknologi sudah merancang teknologi yang dapat dikenalkan untuk membantu menemukan AF. Jadi seperti ini Apple Watch. Ini adalah mesin EKG yang pribadi Bapak Ibu yang akan membantu mendeteksi masalah irama jantung. Kita lihat satu pasien contoh. Ini pasien saya, wanita 38 umur, dengan palpisasi, dengan kadang-kadang selama lebih dari 1 tahun. Dia konsultasi berkali-kali oleh dokter ahli jantung, EKG, dan 24 jam punya EKG semua normal. Jadi konsultasi sama saya sarankan pasiennya beli Apple Watch dengan aplikasi yang dapat merekam EKG saat pasien merasa palpitasi. Ya, di dalam 1 bulan dia kirim EKG ke klinik saya yang mengkonfirmasi pasiennya menderita AF. Jadi dengan diagnosis ini kami dapat memberikan nasihat yang tentang cara terbaik untuk mengobati AF. Mungkin Bapak Ibu lagi pikir gimana penyakit jantung bisa menyebabkan stroke, karena stroke masalah otak. Nah, selama AF darah mengalir sangat lambat melalui atrium. Jadi hal ini menyebabkan bentukan bekuan darah, terutama di gang buntut yang di atrium yang ke kiri. Ini kita panggil appendix yang atrium ke kiri. Kalau bekuan darah ini tinggalkan dari jantung dan berjalan ke otak, ini akan menyebabkan stroke. Jadi dari videonya kelihatan ini bekuan darah dari jantung jalan ke otak, terjadi stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Sebagiannya otak mengalami kerusakan secara permanen. Kita tahu pasien yang ada AF memiliki 5 kali lipat meningkatkan risiko stroke. Jadi untuk melindungi otak, kebanyakan pasien minum obat pengencer darah khusus untuk melindungi otak dan mencegah bekuan darah di jantung. Ini misalnya Xarelto, Eliquis, Lixiana. Tapi ada banyak pasien yang tidak mau seumur hidup minum obat pengencer darah atau berisiko berdarahnya tinggi. Jadi tidak nyaman untuk minum obat pengencer darah. Untuk pasien seperti ini, kita ada cara untuk mencegah terkena stroke. Jadi kita tahu lebih dari 90% bekuan darah terbentuk di satu tempat. Ini appendix yang di atrium yang ke kiri. Ini seperti gang buntut kita punya jantung. Jadi kalau kita bisa ditutup atau oklusi ini appendix atrium yang ke kiri, kita bisa mencegah stroke pada pasien yang menderita dari AF. Nah, kita gimana lakukan ini? Pertama, sama kateter dari paha kaki, dari paha lewat vein masuk ke atrium ke kiri.
Terus ini alatnya namanya panggil Watchman, kemudian dipasang di atrium, di appendix ke atrium yang ke kiri. Di dalam kira-kira 45 hari ini kulitnya tumbuh di atas Watchman, dan ini gang buntutnya ditutup secara permanen setelah kira-kira 45 hari. Nah, kita sudah lihat tujuan terapi untuk mengobati AF. Kesatu untuk melindungi otak dan mencegah stroke. Kita ada discuss untuk obat pengencer darah. Cara kedua, kita boleh tutup ini appendix yang atrium ke kiri. Nah, objektif kedua, kita mau kembalikan irama jantung kembali ke normal. Nah, satu pilihan, pasien boleh pilih minum obat seperti kongko, tamboko, atau kodoron. Tapi obatnya harus minum seumur hidup. Hasilnya dalam 20-30%. Sama juga ada efek samping obat-obatan, contoh masalah tiroid, hati, dan mata dengan menggunakan obat seperti kodoron jangka panjang. Jadi mungkin pilihan yang lebih efektif, ada satu prosedur yang kecil namanya kateter ablasi. Nah, apakah kateter ablasi ini prosedur yang umum dilakukan dengan biofocal. Jadi 2-3 kateter yang tipis seperti bakmi gitu tipis dimasuk dari paha selesai dalam waktu kurang dari 2 jam dan rawat inap di rumah sakit 1 malam. Ini indikasi yang paling umum untuk kateter ablasi di dunia, dan risiko komplikasi serius kurang dari 1%. Apa yang terjadi selama ablasi atrial fibrillation? Memang kita gunakan sistem komputer yang 3D yang canggih untuk menemukan atau mengenali sirkuit yang tidak normal pada rekonstruksi di jantung pasien. Jadi sebelah kiri kita kelihatan memiliki atrium yang ke kiri menurut CT scan. Di sebelah kanan ini konstruksi yang kita menggunakan ini komputer yang sistem 3D. Jadi kita kelihatan bentuk jantung pun ini sistem bisa bantu kita cari sirkuit yang tidak normal. Nah, di dalam 20 tahun terakhir untuk menghapuskan sirkuit yang tidak normal di dalam jantung, energi yang paling umum namanya radio frequency. Jadi ini seperti lagi bakar jantung. Jadi suhunya bisa naik sampai 55 degrees Celsius. Nah, jadi memang kita udah untuk ablasi yang biasa pasien persiapkan prosedur di paginya puasa dari jam 9. Pasien saya itu jam 3 lakukan ablasi. Di jam 4.15 ini ablasi sudah selesai, berhasil dengan membakar sirkuit yang tidak normal pada jantung. Oleh karena itu kita bisa menghentikan AF. Tapi karena jantung dibakar, suhu otot jantung bisa naik sampai 50 sampai 60 degree Celsius. Jadi ada risiko yang bisa kerusakan struktur yang dekat jantung seperti saraf atau semurun makan. Jadi walaupun hasil ablasi radiofrekuensi bagus, sedikitnya masih butuh waktu 1,5 sampai 2 jam. Jadi kemajuan terbaru dalam teknologi ablasi, kita sekarang pakainya pulse field ablation. Jadi ini bisa bantu supaya prosedurnya lebih cepat, lebih nyaman, sama juga lebih berhasil. Ya, jadi pada tanggal 3 Oktober tahun lalu, Mount Elizabeth Novena Rumah Sakit
Jadi pertama rumah sakit pribadi di Asia yang pakai pulsed ablation untuk IF ablasi di Asia Pasifik. Ini teknologinya mulai di Eropa September 21, di US akan tahun depan baru dapat, Jepang mungkin harus tunggu 3 tahun lagi. Nah, jadi pulsed ablation menggunakan listrikan voltage yang tinggi sekali, mungkin seperti jantung dikena sumbar ITRA berapa ribu kali. Jadi tidak berubah suhu di otot jantung, karena itu tidak bisa kerusakan struktur yang dekat otot. Jadi risiko komplikasinya turun sampai dari 1% sampai 0 sampai 0%. Dan waktu operasi kurang dari 2 jam sampai 30 menit. Jadi pedoman internasional seperti ini dari Society Jantung Europe merekomendasi pengobatan AF yang awal sebaiknya pakai kateter ablasi untuk mengembalikan irama jantung kembali ke normal. Nah, terakhir mungkin saya cerita untuk pasien saya dari Surabaya, ini Ibu S, umur 78. Dia tiba-tiba ada rasa palpitasi selama 20 sampai 30 menit setiap bulan. Jadi EKG-nya confirm dia ada AF. Jadi mulainya minum obat kongkol, pengencer darah, tapi tidak berbaik. Jadi dokternya tambah Poveron lagi. Datang kontrol di Singapura masih sering ada palpitasi. Jadi dia setuju untuk kateter ablasi sama juga tutup appendix yang ke kiri. Ini semua cuma perlu rawat inap 1 malam, terus dalam 4 hari udah balik ke Surabaya. Jadi dari video ini kita kelihatan kateter untuk pulsed ablation memberikan pengobatan pada atrium yang ke kiri. Jadi ini kateter pulsed ablation, tipis sekali, semua masuk dari paha. Ini ablasinya selesai dalam 24 menit. Nah, dulu kita waktu operasinya sering lewat 1,5 sampai 2 jam. Kita kelihatan posisi kateter yang memberikan pulsed ablation di dalam jantung. Setelah pulsed ablation, kita masuk kateternya ke ini gang buntut, ya. Jadi Bapak Ibu pun kelihatan ini gang buntut dari jantung ke kiri. Sudah masuk kateter ke gang buntut, kita ukur appendix punya besarnya. Jadi kita masuk ini Watchman yang tepat besar. Mungkin Bapak di sini kelihatan dari gambarnya, ini Watchman alat yang untuk tutup appendix. Pun kita sebelum lepas tarik sedikit, dipastikan tidak bisa copot. Dari sini kelihatan ini lubang atau gang buntut kita tutup. Jadi ablasi AF sama tutup ini appendix yang ini gang buntut di atrium yang ke kiri selesai di dalam 1 jam. Pasiennya bebas dari AF pada minggu 6. Jadi obat irama jantung dan obat pengencer darah semua dihentikan. Kita udah ikut pasien lebih dari 1 tahun. Dia memang tidak ada atrial fibrilasi lagi. Tapi Bapak Ibu harus tahu hasil ablasi tidak baik kalau pasiennya sudah memiliki AF untuk waktu yang sangat lama. Karena selama bertahun-tahun AF menjadi lebih sering dan lebih berkelanjutan. Jadi dengan setiap serangan jantung menjadi lebih besar dan rusakannya tambah. Kemungkinan lebih tinggi sirkuit yang tidak normal terbentuk. Pada jantung menjadi terlalu besar, hasil AF tidak sebaik, mungkin di bawah 50% dibandingkan pengobatannya yang lebih awal. Ya, jadi pasien yang lebih banyak AF, risiko kematian, gagal jantung dan stroke-nya pun sama lebih tinggi. Jadi untuk kesimpulan, semakin banyak pasien yang akan menderita AF. AF adalah penyakit kronis yang progresif. Ini tidak bisa akan membaik atau hilang.
AF-nya berbahaya, meningkatkan kita risiko stroke sehingga 500% dan kematian lebih dari 200%. Penting untuk mencegah stroke dengan pengencer darah atau oklusi ini appendix atrium kiri, khususnya untuk pasien yang tidak tahan atau tidak mau minum obat. Perawat awal untuk mengembali irama jantung ke normal menggunakan kateter ablasi dengan post fill ablation adalah solusi yang terbaik untuk mengobati atrial fibrillasi. Oke, jadi terima kasih atas untuk perhatian Bapak Ibu, sama juga terima kasih BCA Malang untuk ini opportunity untuk undangan ke sesi ini. Terima kasih. Continue with the briefing for the technical presentation. Now we begin for the Q&A session. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sekarang kita saatnya untuk melakukan sesi tanya jawab. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, mungkin nanti saya bisa bantu memoderasi untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Stanley. Sebelumnya saya mau tanya, Dokter Pipin ini lagi gimana gitu? Kita ngomongnya ini lagi komunikasi. Maaf ya Ben, itu videonya kadang-kadang hilang. Oke ya, saya kejaga lagi Bapak. Halo, selamat malam. Dokter Pipin, mulanya saya mau tanya, Dokter Pipin ini lagi gimana? Saya ngomong. Saya di Singapura, Bapak saya di Singapura. Oh, di Singapura. Iya. Oke. Berikutnya yang saya mau tanyakan itu adalah dari beberapa teman yang berada di Kota Malang, itu ada sebagian mereka ini kena jantung karena dari lambung maupun dari usus yang ada agak kronis itu. Apa dari tadi yang diperjelaskan oleh Dr. Pimpin itu tidak ada jurusan untuk menyatakan bahwa jantung pun bisa berasal dari lambung yang bermasalah maupun dari usus yang bermasalah. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, dari penjelasannya Dr. Pimpin itu tadi adalah penjelasan tentang akibat daripada jantung yang sudah kronis maupun jantung yang diperbaiki. Nah, dari penjelasan tadi kita kepingin tahu bahwa jantung itu berasal sakitnya itu dari mana? Itu yang belum dijelaskan. Oke, sementara dua pertanyaan saya yang di sana. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sering pasien yang ada sakit jantung, nah tentu ini sakit jantung atau sakit perut atau sakit mah. Ini karena jantung sama perut punya saraf sama. Juga jantung sama perut dekat sebelah. Jadi kadang-kadang pasien nggak paham memang ini sakit jantung atau sakit mah. Ya, jadi kita ada pasien yang datang ke rumah sakit, memang mau ketemu dokter perut, tapi dokter perut periksa nggak ada masalah, pikir mungkin ini dari jantung, jadi kirim ke dokter jantung. Sama juga kita ada yang dokter jantung yang periksa jantung punya hasil semua normal, baru tahu ini sakit perut. Ada beberapa tindakan yang ada beberapa tanda yang bisa beritahu kita. Biasanya gejala jantung, semakin kamu jalan atau gerak, gejalanya lebih berat. Ya, jadi ini mungkin tanda yang gejalanya dari jantung. Kalau penyakit sakitnya dari mah, mungkin Bapak kalau makan sedikit atau minum air hangat, itu gejalanya lebih baik. Nah, itu kemungkinan lebih besar itu dari perut. Tapi memang susah 100% dipastikan gejala yang di dada pasti dari jantung atau pasti dari perut. So itu ke satu. Kedua, memang
gejala jantung bervariasi. Paling umum rasa sakit dada seperti ada batu ditaruh atas kita punya dada. Kalau waktu kita jalan atau gerak atau naik tangga, mungkin ini rasanya lebih kuat. Pun ada pasien yang kalau lagi olahraga atau jalan pendek nafas, atau rasa palpitasi jantungnya cepat, atau rasa pusing atau pingsan. Ini yang semua gejala yang umum untuk penyakit jantung. Tapi di dalam penyakit jantung pun ada beberapa jenis. Kita tadi ada bilang bisa ada masalah irama jantung, bisa ada masalah klep jantung, gagal jantung, atau penyakit pembuluh darah. Dari gejalanya kita tidak tahu jantung ada apa masalah. Cuma tahu mungkin jantung ada problem. Jadi dari sini kita harus dari gejalanya periksanya lebih lanjut supaya kita tahu jantung punya masalahnya apa. Baik, mungkin Bapak ada tanggapan atau sudah jelas mengenai jawaban dokternya? Real Pak, Dokter Bibin, lambung sendiri apa juga mempengaruhi untuk orang akan sakit jantung? Biasa kalau sakit lambung tidak efek sama jantung. Jadi kalau jantung lambung berdarah atau ada infeksi, memang itu tidak bisa efek jantung. Cuma kadang-kadang gejala dari penyakit lambung sama penyakit jantung mirip. Jadi kadang-kadang pasiennya bingung, memang ini saya lagi sakit lambung atau sakit jantung. Iya. Tapi penyakit lambung sendiri tidak bisa efek jantung. Kemudian selanjutnya yang tadi saya tanyakan adalah Dokter Wimpin tadi belum diberikan penjelasan orang sampai kena sakit jantung itu dari sebab apa yang menjadikan masalah itu. Terima kasih. Dan itu videonya berhenti, jadi saya nggak pada ingat, maaf ya. Sudah jelas? Can you hear me now? Dr. Vipin? Is it better? Itu videonya berhenti. Oh. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ben, is there any way of letting viewers know their video? Ya, Waalaikum. Okay, the video, the link is broken, but it's waiting for it to come back on. Just have to let him know I didn't hear much of the last time. Ya, ya. This is always the problem in media. Actually, the link from the other side is the problem of us. Mungkin sambil menunggu ya Pak, mungkin bisa saya risumkan dari pernyataan dokternya. Penyakit jantung itu berbeda-beda Pak. Jadi memang tergantung dari simptomnya yang pasti nomor satu, dan juga tergantung dari jenis penyebabnya apa. Jika misal Bapak rasakan misalnya sudah berdebar-debar, itu kemungkinan adalah gangguan irama. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Pipin, itu ada banyak sekali, salah satunya atrial fibrillation, kemudian gangguan irama di ventrikel jantung, itu salah satunya. Tetapi kalau misalnya dirasakan gangguannya seperti sakit perut atau mah, itu kita sudah mulai bergerak ke arah yang lain. Jadi kita biasanya sebutnya mungkin penyakit jantung koroner ya Pak, Bu, kalian yang kita tahu selama ini. Jadi sangat penting misalnya kira-kira mungkin sudah lama tidak pernah periksa ke dokter jantung, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian mungkin dengan yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan elektrokardiograf atau direkam jantungnya, biasanya yang orang awam tahu itu bisa, itu membedakan apakah ini gangguan dari irama jantung ataukah itu dari penyakit yang lain, misalnya dari pembuluhan dari arteri koroner, dari pembuluh darah koroner, itu bisa dibedakan dari situ. Can you hear me now, Dr. Pipin? Belum terlalu video
Bikin terus. Yeah. We try to fix the audio. I can hear you a little bit. Kristen katanya. Yes, now. Bagus nih mama. Can you Mama ya. can you hear me now? No. Okay. So maybe you can resume the Q&A. Yes, yes. Okay. The last question from the patient, actually, from the Bapak ini, is that any cause? What is the major cause for the heart disease? I think that's the Jadi question. jadi penyebab untuk sakit jantung memang ada banyak jenis penyakit jantung, tapi penyebabnya memang semua umum lah. Jadi satu tekanan darah tinggi, kedua kencing manis, ketiga kolesterolnya tinggi, empat merokok, terlalu gemuk, kurang olahraga, pola hidup, pola makan nggak sehat, alkohol terlalu banyak, sama lastly turunan dari riwayat keluarga. So ini beberapa faktor yang umum untuk semua punya penyakit jantung. Jadi untuk mencegah penyakit jantung kita harus rutin check up untuk tahu kita punya tekanan darah, kolesterol, gula bagus, harus rutin olahraga, jangan gemuk, makan sehat, ya. Pak You Sugeng, ya? hear me or Yes, am I not? yes, we can hear you. Sudah jelas mungkin Pak, atau mungkin butuh ditambahkan pertanyaannya? Ada. Mungkin ada tambahan satu lagi. Iya. Di dalam penanganan maupun berobat ke Mount Elizabeth, Dr. Pipin, kira-kira biaya yang dibutuhkan, artinya secara umum kira-kira berapa dengan bentuk rupiah? Oke, jadi Bapak ini lihat kamu memang datang untuk apa lah. Jadi saya ada pasien yang rutin datang ketemu saya, kita cuma ngobrol, discuss dia punya kesehatan, jadi itu biayanya kecil lah. Tapi kita ada pasien pun yang sakitnya lebih berat, khusus untuk datang Mount Elizabeth untuk operasi atau pasang ring atau alat pacu, itu biayanya operasinya perlu apa. Jadi mungkin Leo sama timnya di Surabaya bisa bantu Bapak. Kalau Bapak ada apa-apa, tahu memang perlu apa, bisa bantuin untuk itu estimasi biayanya. Tapi untuk datang ketemu dokter kontrol memang harganya biayanya kecil. Ada yang cerita kalau di Singapura nanti itu biayanya tinggi dibanding dengan Malaysia yang di Penang atau menurut Dr. Pipin gimana? Ya, jadi biayanya kita pasti lebih tinggi dari di Indonesia, sama juga lebih tinggi dari di Malaysia lah. Ini memang kita punya harga living cost lebih tinggi di Singapura. Tapi sama juga harus tahu untuk ahli dokter spesialis yang paling penting untuk penyakit apa-apa kita harus tahu dari Enak loh. cara mengobati Dijoli coklat tak boleh. pasiennya. Sama juga kalau benar-benar mau operasi, kita mau operasinya hasilnya bagus, risiko komplikasinya mau rendah. Jadi ini kita bisa bantu di sini. Tapi kalau di compare harga pasti kita lebih tinggi dari itu. Ya. Terima kasih. Baik. Before we continue for the next question, Dr. Pipin, can you close your sharing presentation because it kind of bothers your full screen. Can you close the deck? Can I close my deck? Yes, better now. Okay.
Okay. Not sure if it's perfect. I don't hear you very well again, Dio. So if maybe Yes. if you have another question. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu sekalian, mungkin yang dari pihak sana ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu mengenai penyakit jantung atau mengenai yang tadi dijelaskan dari Dr. Pipin mengenai teknologinya tadi ada Watchman, ada cardio operation. Baik. Halo semua, saya Ilham. Kebetulan di sini saya ada titipan pertanyaan dari orang tua. Orang tua harus hadir. Untuk orang yang umur 50 tahun, kebanyakan sudah ada masalah sama kolesterol dan biasanya juga harus minum kotor kan. Nah, kita mau tanya ini apakah pada saat umur 50 tahun ini harus mulai minum kotor dan apa side effect dari kotor ini untuk masyarakat panjangnya? Terima kasih. Dr. Pipin, can you hear the question or should I? Okay. Okay. So the question will be The one of the guests here asking about because we have a parent that's been dyslipidemia, so having dyslipidemia, and then is that okay that using the Lipitor as in the long term, and also what was the side effects if the patient's gonna use Lipitor for such period, long period? Yes. Okay. Jadi obat seperti Lipitor atau Crestor ini obat statin, jadi untuk turunkan kolesterol. Kita udah pakai ini statin lebih dari 50 tahun. The first kelompoknya pasien yang dapat statin atau namanya pravastatin ini mulai di 1980. Jadi kita udah pakai lewat 43 tahun. Ini kelompok pasien di Inggris masih diikut. Jadi kita tahu ini group of patient untuk risiko kanker, demensia, ginjal rusak, hati rusak, semua berisikonya sama orang umum. Tapi ini orang yang paling awal minum statin sampai sekarang, risiko kena serangan jantung, serangan stroke, kaki dia sirkulasi kurang bagus, ini semua masih jauh lebih rendah dibandingkan populasi yang umum. Jadi artinya dari turunkan kolesterol dapatnya manfaat bisa bertahan lebih dari 40 tahun. Jadi sekarang di dunia statin yang paling umum punya obat. Di dunia minum statin punya orang lebih banyak setiap hari dibandingkan orang yang minum Panadol. Oke. Dan karena itu di negara yang lebih maju seperti Singapura sama US, orang yang kena serangan jantung udah drop 50% di 20 tahun. Jadi sekarang dokter jantung memang kerjanya lebih dikit dibandingkan 20 tahun lalu. Karena banyak orang udah mulai minum statin lebih awal supaya bisa mencegah penyakit jantung. Jadi jangan tunggu sampai penyakitnya terlalu serius, perlu pasang ring, perlu pasang apa. Jadi lebih awal minum obat untuk mencegah. Di Singapura kita ada satu program untuk negara panggil LTISG. Jadi pemerintah mau tahu di umur atas 60-nya orang, semua orang dites kolesterol. Yang pasien yang liwat, mungkin LDL-nya terlalu tinggi atau apa, semua dikasih obat yang bebas supaya bisa mencegah di 20 tahun ke depan ini pasiennya perlu operasi. Ini bantu turunkan ongkos kesehatan di sini. Sudah jelas untuk pertanyaannya? Oke. Mungkin jangan gitu deh, tak kebul loh kan. Sisa waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin Bapak Ibu atau oke baik, silakan. Ibu dulu mungkin ya. Nah, udah cintaku. Kok lama ya? Iya. Tunggu sebentar. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita sering mendengar adanya penyakit jantung bawaan. Untuk penyakit jantung bawaan itu apakah bisa sembuh total atau memang seumur hidup dia akan tetap merasakan sakit? Terus yang kedua, untuk penyakit jantung ini mana yang bisa disembuhkan, mana yang tidak?
Satu Oke, aku ya. Karena apa gitu. Nanti yang bisa disembuhkan itu ya sakit jantung seperti apa, yang memang sulit disembuhkan yang seperti apa. Demikian pertanyaan kami. So I will repeat the question to you, Dr. Kevin. So, yes. Okay. Yes. So she was asking, so one of the guests here asking about congenital heart disease. So the question will be, is it treatable for the such condition, and is it gonna be a long life treatment process for treating congenital heart disease? That's the first question. And the second question will be, as she was asking about some heart condition or heart problems, heart diseases. Which one can you mention, specify which one is treatable and which one is not treatable? So I mean, do you need to do something periodically? Jadi untuk penyakit jantung yang bahan, jadi ini bawahan, jadi lahir udah ada. Biasa bisa bagi dua kelompok. Satu kelompok ini anaknya belum besar, mungkin di bawah 3 tahun, kita harus operasi. Karena kalau tidak ada operasi, ini anak tidak bisa tahan berapa tahun. Ada kemungkinan ini anak harus operasi 1-2 kali. Tapi kebanyakan ini operasi bisa 100% betulin jantungnya. Jadi sekarang ini anak-anak bisa hidup sampai umur 60, 70, sampai 80, kayak orang biasa. Tapi kesian waktu kecil udah harus operasi mungkin 1-2-3 kali. Tapi itu koreksinya 100% komplit, ya, jadi lengkap. Ada kelompok kedua punya pasien memang ini penyakitnya tidak begitu serius. Jadi kita boleh tunggu sampai anaknya udah lebih besar, mungkin umur 10, 12, 13. Nah sampai waktu itu kita nggak perlu buka dada, cuma bisa pakai kateter, dimasukin alat yang kecil, ditutup lubang yang kecil, atau aliran darah yang salah kita pakai kateter, pakai ini seperti itu. Jadi saya demonstrasinya alat seperti waktu gitu, mirip sama, ditutup lubangnya, jadi supaya aliran darah kayak orang biasa sama. Itu sekarang majoritas punya penyakit jantung yang bawahan bisa dimengobati supaya pasiennya bisa hidup kayak orang biasa. Kalau penyakit jantungnya terlalu serius, mungkin itu biayanya nggak bisa hidup sampai di lahir. Ya, jadi mungkin itu prevensinya tidak berhasil. Dan itu kemungkinan besar memang itu anak punya jantung udah rusaknya terlalu serius. Tapi kalau udah di lahir, maka banyak yang besar dan bisa berbaik. So maybe the second question, which one is treatable and not treatable for the heart disease? Miskinnya apa belum? Sorry, you're very soft now. Oh, okay. Can you mention about? Can you answer the second questions about the treatable condition for heart disease and non-treatable condition for heart disease? So for the second questions from the guest, he was asking 2 questions, and you already have answered the first question. Sorry, Leo, can you Bisa meletus. just repeat the second question again? The second question will be which one is treatable condition for heart disease and which one is not untreatable condition for the heart disease. There's no really such thing as untreatable now. Memang kita Coklat itu ya. ada penyakit jantung yang kita tidak bisa yang tangani. Memang sampai pasien yang gagal jantung kita bisa transplantasi jantung, ganti jantung. Ya, cuma itu pasiennya bisa tahan operasi, ada dokter yang ahli
transplantasi atau teknik yang canggih sekali. Jadi untuk sekarang memang untuk apapun bisa diberes kalau kita deteksinya awal, kita bisa Cik Bapak mau. Baik, sudah jelas Ibu. Baik, mungkin Bapak yang tadi siap. Oke Pak, boleh disampaikan pertanyaannya? Semalam saya Pak Butuh dan malam. Saya 12 tahun yang lalu sudah pernah stent jantung 2. Lalu akhir tahun yang lalu saya ada satu lagi, ternyata bekas stent jantung yang mama saya itu ada penyumbatan lagi. Lalu ternyata sewaktu mau di stent itu ternyata persis di pojok, jadi nggak bisa pasang stent lagi, di blow. Oke, lalu terakhir kira 1 bulan yang lalu saya memang ada pengapuran di sini. Jadi kalau tidur, kebanyakan 2 jam setelah tidur itu saya terbangun, merasa nyeri di sini dan nyeri di belakang. Kalau setelah bangun saya senam pelan-pelan, senang kira-kira 5-10 menit, tidur lagi sampai pagi nggak masalah. Dan itu terjadi kalau sampai tidur 2 jam bangun itu adalah karena mungkin pagi saat aktivitasnya terlalu keras atau olahraga terlalu capek, ini jadi kaku, akan terjadi seperti itu. Sudah saya terakhir saya periksa, sudah EKG, sudah echo, sudah saya tes darah, semua normal. Itu apa benar-benar ada masalah dengan jantung saya atau karena kejepit ini, kejepit dari sini. Oke, terima kasih. Do you hear well? No, Okay. So he was ada kapuran. okay. So he was asking. Kadang-kadang sakit tapi periksa jantungnya semua normal. Itu betul? Yeah. Yes. Ya. So he was asking 2 questions actually. So no. So the first one, he was so he has had 2 stenting. Yeah. So already 2 stents, and then one of them starting the old stent, they have a reblockage again. Okay. So and then starting from now, recently he has some symptoms, complain about stiffness on the neck during the morning. So after usually it's between early morning. He was referring for the question he reported. Is this one of the cardiac signs for another coronary heart attack? Ya. Oke. Jadi Bapak kalau udah pasang ring, terus ringnya mulai sumbat lagi, kita harus tanya kenapa ringnya mulai sumbat lagi. Kemungkinan kolesterolnya kurang kontrol, atau Bapak punya risk factor kontrolnya kurang bagus, jadi bisa ada penyempitan yang baru terjadi. So ini satu pertanyaan kamu harus diskus sama dokter jantungnya. Kedua, memang banyak orang ada kapuran tulang belakang atau sakit bahu atau apa-apa, itu umum sekali. Jadi nggak tentu sakit apa-apa di dada dari jantung. Jadi dokter jantungnya bisa melakukan tes yang lebih lengkap seperti stress echo atau itu nuclear scan, lihat jantungnya cukup darah atau enggak. Kalau jantungnya cukup darah pun Bapak lagi olahraga nggak susah nggak apa-apa, kemungkinan besar itu sakit dada atau di daerah sini bukan dari jantung, mungkin dari tulang belakang. Ya. Kita ada banyak pasien yang dua penyakit pun ada, kadang-kadang sakit belakang, kadang-kadang sakit jantung. Tapi dari periksa jantung kita tahu kalau sakitnya bukan dari jantung, pasti dari tulang belakang. Ya. Tapi periksa jantung dulu, lebih gampang periksa jantung dibandingkan periksa tulang belakang. Karena banyak orang kelihatan kapuran ke belakang tapi nggak sakit. Ada orang yang sakit tapi nggak ada kapuran, so nggak tahu dari tulang belakang. Tapi jantung kita bisa pasti, oke, jantungnya cukup darah, sumbatannya tidak serius, jadi karena itu kita bisa konklusinya bukan sakit jantung. Baik,
Yeah, mungkin. Okay, that's for the quick question and Q&A session for the tonight's Health Talk with the Philippines. Once again, thank you very much for your time and some fruitful presentations, and I hope you enjoy also from the Q&A sessions. Yes, thank you very much. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk okay. So there's another very last question. Last question. I saw there is a seriously we talking about anything right now, but I would like to make a joke right now. For instance, Indonesia have a lot of friends that they can sepertinya sakit jantungnya nggak bisa disembuhkan. Itu mungkin dokter bisa menjelaskan sakitnya tuh di sini, broken heart. Di sini, ya. That's the problem or not? Thank you. So yeah, he was asking a joke. He gives a joke. There is one disease, heart disease that cannot be treated, which is a broken heart, doctor. So he made a joke for you. It's okay. Yeah, I can also tell you on many ways you can treat a broken heart, but we can have a discussion another day. Baik, terima kasih atas mungkin saya remind ya, jadi pentingnya untuk check up atau screening jantung Bapak Ibu sekalian dari sebelum ada simptom atau gejala itu sangat penting. Apalagi Bapak Ibu sekalian ini kan nasabah prioritas dan soliter ya, jadi ada benefit dari kami maupun hospital group. Jadi untuk pasien inpatient kita ada diskon bagi pemegang dari kartu soliter dan dari priority itu ada 5% diskon Pak. Jadi bisa dimanfaatkan mungkin Pak nanti kalau misalnya lain kali ada periksa atau sedang ada tindakan itu bisa. Jadi untuk kasus rawat inap dan ada tindakan itu bisa dapat diskon 5% Pak. Kalau yang tadi misalnya jantung mau periksa, saya mau screening dulu, itu juga ada diskonnya Pak. Itu namanya untuk executive health screening itu 10% Pak. Bu, jadi bisa dimanfaatkan untuk nasabah prioritas dan nasabah soliter dari BCA. Baik, mungkin untuk terima kasih untuk Bank BCA, terutama KCU Malang atas waktunya yang diberikan untuk kami. Mungkin kami undur diri dulu. Selamat malam dan terima kasih. Okay, thank you so much, Dr. Pipin, for your great time. We have a really great time with you. Thank you so much for sharing with us about how to maintain our health here. Yeah, it was a very resourceful session, so we learned so much. Dan kemudian Arum untuk bisa menutup acara sharing yang pertama, kita akan mengundang sekali lagi Dr. Rio to come forward, joining us in the stage. We will give you a special gift, Dr. Rio. Ya? Betul, kita akan ada gift, sebagai apresiasi dan juga ucapan terima kasih sudah